Di video kali ini gue bakal bahas terkait market structure, pastinya bakal mudah dipahami. So, pastinya kalian pernah entry pas market naik, malah turun. Ada udah yakin sell, tapi harga lanjut terbang. Bisa jadi lu belum ngerti satu hal penting, yaitu struktur market. Nah, di video kali ini gue bakal bahas cara membaca arah pergerakan harga biar lu tahu market lagi mau nih kalian. Gue lagi uptrend, downtrend, atau sideways. Nah, jadi ketiga poin penting itu yang bakal kita bahas nantinya. So, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke segmen pembahasan. Let's go. Untuk di segmen penjelasan ini, setidaknya ada beberapa poin penting yang ingin gue jelaskan terkait struktur market. Terutama pilih poin penting ini. Jadi dari struktur market nanti ujung-ujungnya adalah pembentukan suatu tren. Nah, sebelum kita mengerti tren, tentunya seperti yang gue bilang, angka baiknya kita lihat. Gue jelasin terkait struktur market tadi dulu. Seperti itu. Nanti kalian bakal kenapa struktur market itu bukan ciptain sebuah tren. Nah, soal ini gue contohin ya. Jadi kita mengenal tren ada dua, sebenarnya tiga sih. Yang pertama itu uptrend, tahu lah ya, itu kondisi naik atau kondisi bullish. Yang kedua ada downtrend, kondisi bearish. Yang ketiga ada sideways. Tahu gue bilang di sini konsolidasi. Nah, apa yang lu harus lakukan sebenarnya mengidentifikasi ini di market sehingga kalian bisa ikutin alur market itu ke arah mana. Seperti itu. Let's say seperti ini. Nah, pertama kita bakal bahas uptrend gue. Uptrend kok warna kuning ya? Ntar gue ganti dulu ya. Jelek banget warna kuning, guys. Inilah. Jadi kita dalam kondisi market uptrend. Walaupun gak sesimpel ini ya. Nah, kemana yang ingin gue tekanin di sini adalah struktur dari uptrend itu sendiri. Yang pertama kita bikin high high. Jadi ketika high high udah terbentuk, maka kemungkinan itu maaf ya dalam kondisi uptrend, bukan kemungkinan lagi sih, tapi memang market sedang menjalani kondisi itu. Nah, ketika market turun itu disebut higher low nih. Nah, ketika high sebelumnya atau higher high tadi di break nih, di breakout, itu bentuk high baru lagi nih. Otomatis kan yang ini jadi support gitu. Ya, ini disebut dengan higher high baru lagi. Dan seterusnya kita turun lagi, market turun lagi, ngebentuk higher low, higher high, higher low, dan higher high. Nah, ketika market balik ke kondisi bingung nih, dia mau bikin high tapi balik lagi, mau bikin low tapi balik lagi gitu. Kayak bolak-balik aja sehingga terlihat cuman ngebentuk suatu range harga. Nah, range harga ini yang kita sebut dengan konsolidasi. Sampai sini paham ya? Nah, jadi konsolidasi itu adalah berupa sebutnya, jadi nggak pasti kita tuh ngebentuk higher high lagi apa enggak gitu kan. Ketika market seperti ini kadang kita bingung untuk posisikan kita untuk buy atau sell. Jadi biasanya ada support area tertentu yang bisa menahan harga range kembali, dan juga resisten tertentu yang menahan harga, dan harga di situ terlihat reject kembali. Seperti itu. Nah, sometimes dari konsolidasi ini bisa berubah kita ke arah bearish tadi. Jadi misalnya seperti ini. Nah, di sini kita valid nih, market udah nggak ngebentuk high yang baru. Terus kan high paling lama kan ini. Nah, terus high kedua ini. Nah, kok di sini nggak bikin high lagi? Nah, yang di sini kita sebutnya adalah lower high. Gue singkat dari LI. Nah, ketika market break di sini dan kembali nggak bisa capai lower high ini, kita ciptain lower high baru. Seperti yang gue sebutin sebelumnya. Nah, low yang tercipta di sini yang disebut dengan lower low. Oke, sampai sini jelas ya.
lower low. Jadi ketika market balik lagi bikin lower high lower low, lower high lower low, tapi sometimes market bisa reverse up dengan kuat ketika yang tuh area support yang mungkin kuat gitu. Cuman harga langsung ada lonjakan. Nah, sebentar nih gua rapiin dulu biar kalian bisa lihat enak. Oke, high or low konsisten kayak gitu. Lower high, lower low, low. Nah, kondisi seperti ini kalian bisa lihat kirim butuh higher high, higher low, higher high, higher low, higher low. Nah, kondisi ini disebut dengan trend. Jadi kumpulan higher high, higher low, lower high dan lower low itu disebut trend. Kumpulan higher high dengan higher low itu disebut dengan uptrend. Nah, dapat poinnya ya. Sini kita udah tahu tadi konsolidasi karena harga enggak kemana-mana. Tahu nggak ranging di area-area tertentu saja. Lanjut, ketika kumpulan lower high dan lower low itu disebut dengan downtrend. Tuh. Nah, kalian cukup tahu ini sehingga bisa ngidentifikasi market itu dengan baik gitu. Dengan kita at least kita bisa nentuin oh dia lihat tren. Jadi ketika udah ngebentuk higher low kita bisa nge-buy gitu. Nge-buy. Terus ketika ngebentuk misalnya dari lagi downtrend, ketika ngebentuk lower high kita bisa nge-sell di situ. Sehingga dapat gain yang cukup bagus gitu. Nah, selanjutnya gimana cara identifikasinya di market? Nah, kebaiknya sebenarnya kalian nonton video sebelumnya dulu ya terkait support and resistance, sehingga kalian bisa gabungkan support and resistance ini dengan market structure. Oke, seperti itu. Jadi ketika dua konsep dasar ini digabungkan, menurut gua itu udah oke banget lah, udah modal utama lu banget buat lu bisa trade secara mandiri. Nah, di sini gua manjarin lu buat ujung-ujungnya lu bisa trade secara mandiri ya. Nah, lanjut kita langsung ke chart, ke segmen berikutnya. Ini gue udah ada chart dari gold ya. Jadi misal kita lihat kondisi market lagi ada di sini nih. Nah, oke, ini kita tahu yang tadi ini adalah proses dari konsolidasinya. Ketika kita udah breakout dari area resisten ini, maka semestinya kita bisa menduga bahwa tren itu nggak konsolidasi lagi tapi berubah menjadi tren seperti ini. Nah, gimana identifikasinya dan cara manfaatinya nih, coba kita lihat. Sini kita market naik bikin high, sini terus bikin low lagi. Oke, berarti kan ini udah termasuk jadi high kan. Sini higher low lagi. Otomatis kita ini nih suggest nih bahwa market itu kemungkinan bisa membentuk higher high baru lagi, bukan high yang ini tapi high yang ini. Nah, jadi kalian bisa memposisikan diri kalian tuh buat ngebuy nih setelah higher low ini terbentuk, dan impulsive move kalian bisa mungkin masuk di sini dan stop ketika dia udah membentuk high yang baru gitu. Membentuk high yang baru gimana? Itu adalah ketika market ada pullback shorting. Dia itu adalah high yang valid, higher high baru, higher high baru, dan kita ngebentuk higher low yang baru. Nah, terus ketika udah bikin higher low gimana lagi? Nah, ada kali prosesnya kita berikan ikutin tren aja gitu kan, ikutin tren. Oh, kita bisa buy lagi setelah higher low ini kebentuk dan stop loss di bawah higher low-nya. Kenapa? Karena kalau higher low ini berikan kemungkinan kita bikin higher low baru lagi kan. Kayak misalnya market jadi repost gitu, terus kita buy stop loss di bawah higher low-nya kayak gitu lah. Nah, terus kita bikin higher low baru lagi di sini, di higher low baru lagi, jadi kita bisa bisa buy lagi gitu kan. Walaupun kalian nggak bisa dapat buy di sini, tapi bisa dapat buy di sini gitu. Nah, sampai dia bikin higher low yang baru lagi gitu, bikin higher low baru lagi, terus bikin higher high baru lagi, dan terus kita ulangin aja proses yang sama, tapi
Ya pasti butuh kesabaran ketika market sedang jalan ya. Apalagi ini time frame satu jam. Ya, satu candle ini terbentuk dari ya 1 jam. So sebenarnya nggak terpaku dari time frame ya. Di time frame kecil pun kalian bisa dapat gitu. Lalu baru lagi dan ya akhir kita bisa buy gitu di area setelah dia membentuk higher low. Terbaik high baru lagi. Nah, sometime coba kalian lihat di sini low-nya belum ke break nih. Kan? Sini kayak mungkin ini proses pembentukan higher low kan. Karena higher low terakhir dan ini adalah higher high terakhir gitu. Terakhir sini higher low terakhir sini. Nah, ketika kalian udah lihat, coba lihat di sini terus. Kemudian low terakhirnya tuh udah di break gitu, dari breakdown gitu. Dari breakdown jadi kemungkinan market udah berubah nih gitu kan. Udah berubah trennya dari uptrend ke downtrend gitu. Jadi di sini kita bisa suggest nih atau kok bikin low gitu ya. Bikin low baru, bikin low dan sini ada potensi kita ngebentuk namanya lower high gitu. Nah, jadi seperti yang gue bilang ketika udah bikin low baru tuh kita udah antisipasi bahwa market bisa udah uptrend lagi gitu, tapi berubah ke downtrend tuh sementara gitu. Jadi misalnya sorry guys, mana tadi ya, oke ini mana tadi chart gua nah salah sini nih tadi kan. Nah jadi kondisinya bisa aja dia agak bikin lower tapi bikin lower high gitu, lower high lower low. Jadi ya kalian bisa antisipasi itu buat short setup atau setup sell dibanding setup long ya, karena dari sini kita udah tahu identifikasi bahwa market nggak bentuk kayak high low lagi tapi bikin low baru dibanding high low ya gitu. Jadi kalian bisa ambil kesimpulan bahwasanya high low ini nggak boleh nih low-nya lebih low lagi daripada high low yang barunya untuk validasi dari uptrendnya kayak gitu. Begitu juga yang terjadi di downtrend. Nah, saran gua ini perlu cukup latihan cukup banyak untuk lihat market. Kalian bisa benahi trading view buat tandain-tandainnya gitu, high low. Nah mungkin itu PR dari gue buat kalian. Tuh coba kalian tandain struktur market sendiri, market, dan kalian proyeksi nih mungkin proyeksiin misalnya kayak gini nih, proyeksiin aja ke arah, coba proyeksiin sendiri ke arah mana gitu kan, ke arah mana untuk next move-nya, sehingga kalian ketika udah coba proyeksiin benar nih, sehingga dari situ kan kalian bisa dapat rasa pede gitu buat diri kalian sendiri. Nah segitu aja dari gue mungkin untuk video kali ini. Sudah ngerti market structure, sedangkan kalian nggak buta lagi mau trading ke arah bullish ataupun arah bearish, atau kalian netral dulu kayak itu ketika konsolidasi. Nah itu harapan gue untuk kalian. Mungkin segitu aja dari gua. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe, dan komennya. Kalau kalian butuh konten menarik selanjutnya, kalian bisa boleh banget request untuk di komen di bawah. So gua Hunter Kabut Trader. Thank you guys. See you.